Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, generasi muda, khususnya Gen Z, hidup dalam arus informasi yang tak pernah berhenti. Dari layar ponsel, standar hidup, ekspektasi sosial, hingga tekanan untuk selalu baik-baik saja hadir setiap hari. Tak heran, kini kesadaran akan kesehatan mental semakin berkembang. Lalu, bagaimana cara mengenali seseorang yang mulai mengalami gangguan mental? Apa tanda-tanda yang sering terabaikan? Dan sudahkah kita cukup peduli untuk benar-benar mendengarkan? Mari kita cari tahu bersama hanya di Waktu Indonesia Sehat. Kenapa sih kalau kerja tuh nggak bisa bener? Dok Cai mana lagi? Nggak datang-datang. Udah janjian jam berapa? Kenapa? Kok stres? Ini mukanya nggak bagus nih. Ya soalnya dari tadi tuh udah nungguin Dok Cai mau curhat. Itu si Kang Febi. Iya Kang Febi. Kenapa, kemarin aku suruh dia beres-beres barangku kan. Namanya juga ya asisten membantu meringankan pekerjaan aku kan Dok. Ini tuh bukan dicari Dok, diacak-acak buruk-buruk nggak diberesin lagi. Dikasih tahu sekali ngejawab. Dikasih tahu 2 kali balik nasehatin. Ya udah cuekin aja, nggak Ya usah nggak masukin. bisa, ya nggak bisa. Namanya juga. Nanti kalau stres jadi ke fisik loh. Asam lambung naik, jadi masalah kesehatan lagi. Ya kan aku nggak stres, aku cuman marah. Marah itu udah memicu stres nanti pada akhirnya. Hormon kortisol naik, terus jadi stres. Gimana? Jadi gimana? Masa harus dimaafin? Harus dikasih tahu baik-baik? Gitu? Iya dong, kasih tahu baik-baik. Gak usah dimarah-marahin. Enggak, aku diemin. Hah? Aku diemin aja. Didiemin. Ya udah diemin gitu. Nggak apa-apa kan kalau aku diemin? Ya nggak juga, jangan didiemin juga, nanti jadi masalah terus. Kamu yang stres nanti dipendam mulu, jadi stres jadinya. Kan sama aja. Pokoknya bete, nggak mau. Nah, Febinya sekarang gimana? Aku liburin. Kok diliburin? Terus Nggak kamu apa-apa. kita bantu siapa? Nggak apa-apa, aku sendiri aja hari ini. Aku lagi marah, aku lagi emosi. Stres lagi nanti. Biarin aja, yang Jangan penting kamu numpuk. hari ini adalah tugasnya dokter untuk ngalem-ngalem aku. Biar Fit Ngalem-ngalem. Family ini tahu bahwa ternyata emosi itu bisa mengganggu kehidupan ya Dok ya. Ternyata Banget. ya, banget ternyata. Dan hari ini bertemu lagi sama aku Angie dan juga Dok Cai. Tentunya di program kesehatan favorit kalian setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dimana lagi kalau bukan di Wasiat alias Waktu Indonesia Sehat. Anyway, tadi udah di sounding ya sama Dok Cai ya. Pembahasan mengenai ternyata marah itu bisa buat stres. Apa-apa buat pikiran itu buat drop badan juga. Memang ya kesehatan mental saat pikiran butuh istirahat itu perlu diperhitungkan. Tapi pertanyaannya kenapa sih Dok? Kenapa sekarang ini sepertinya isu kesehatan mental itu juga banyak sekali dibicarakan. Tapi Dok, di sisi lain semua orang merasa expertise di sini. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan secara holistik, Angie, yang perlu kita lihat itu dari 3 aspek. Mind, body, and soul sekali lagi. Bahwa tubuh manusia itu bukan hanya seonggok daging nih. Kita kan ada pikiran, ada mental, ada fisik, dan ada spiritual. Ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Ini akan mempengaruhi kesehatannya secara umum. Jadi orang stres itu pasti akan mempengaruhi secara langsung fisiknya. Jadi yang membuat kita sakit hari ini sebetulnya penyebab utamanya itu stres, baru makanan dan lain-lain. Yang pertama pikiran gitu. Pikiran itu sangat-sangat mempengaruhi karena di saat kita stres, ini kacau, metabolisme kacau, aliran darah jadi kacau, semua jadi bermasalah semua. Terutama hormon ya, hormon kortisol yang menyebabkan pada akhirnya semua jadi masalah, semua jadi kacau. Contoh Angie hari ini ya. Angie tuh kesel banget sama Kang Febi. Ini marah. Jadi sebenarnya Dok ya, aku mau makan tadi tuh kayak enggak lagi kesel gitu. Apa-apa jadi kesel gitu. Ya udah ngopi aja deh habis ini gitu. Coba di saat Angie stres, Angie perhatikan nafasnya. Pastikan agak sesek, tersengal-sengal. Dada terus detaknya lebih cepat. Iya, itu kalau diukur tekanan darah mungkin naik. Oh, Nah, iya. seperti itu. Bahkan bisa menyebabkan gula darah naik. Ini kita ngomongin marah atau anxiety yang spesifik Semuanya. atau gimana? Marah, stres, anxiety, depresi itu jadi satu. Mempengaruhi fisik secara negatif. Gitu Angie. Apakah dengan marah itu sudah berarti seseorang ini mengalami gangguan mental? Bentar. Marah, tau nggak Angie? Marah hanya 5 menit. Itu menurunkan imun selama 8 jam.
Rugi banget. Nah itu dia. Imun kita turun 8 jam loh, bayangin. Itu marahnya hanya 5 menit. Tubuh kita jadi stres. Kenapa begitu? Pada saat kita marah, itu akan terjadi yang namanya stres oksidatif. Jadi oksidasi itu naik. Pada saat oksidasi naik, imun kita turun. Pada saat imun kita turun, kita mudah kena penyakit, terutama infeksi. Kalau Ke fisik gitu, ya. aku bener dong tadi kalau marah ya udah aku diem aja. Diam aja, tarik napas 4 detik. Bukan, maksudnya silent treatment. Oh iya, tapi dengan cara tarik napas pelan-pelan 4 detik, ditahan 4 detik, dikeluarkan 8 detik. Kalau aku mau ngediemin orang yang buat aku marah, Ya gak apa-apa. ngediemin boleh, tapi kan jangan lama-lama. Diomongin baik-baik. Harus Apa kok? diomongin. Karena nanti kalau terjadi seperti itu, didiemin terus, dia akan melakukan kesalahan yang sama, stres lagi. marah lagi. Nah iya, kan begitu terus jadinya. Diomongin. Jadi ini sebenarnya bukan hanya tentang 2 orang aja ya dok ya, tapi tentang bagaimana kita menghadapi lingkungan sosial kita juga. Karena kan itu feedbacknya juga ke kita ya. Apalagi kalau sekarang itu dari pemerintah aja udah mengakui bahwa dari isu kesehatan mental ini udah menjadi salah satu topik atau prioritas mereka. Karena dok, Angie baca-baca ya dok ya. Katanya itu di Indonesia sendiri itu bisa hitungannya 1/5 dari penduduk Indonesia, dan ini kelompok rentannya itu adalah remaja yang gampang banget betul. stres, depresi dan Kenapa lain-lain. coba ini? Kenapa bisa kayak gini ya dok ya datanya ya? Masalah scroll, otak jadi kram, jadi kaku, jadi kekurangan oksigen. Itu gara-gara handphone, scroll, mata selalu fokus. Itu yang buat stres. Serius gara-gara itu? Iya, dengar berita-berita yang hoax, berita-berita yang menakutkan, secara di bawah sadar pada akhirnya membuat stres. Itu makanya kan handphone itu sebagian Jahat besar juga, screen time. Iya kan? Screen time. Iya, screen time soalnya. Karena kalau di sini kan katanya 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Namun dok, hanya sedikit yang mendapatkan penanganan profesional. Apakah ini karena orang tuanya tidak aware, ataukah memang gejala yang ditunjukkan itu terlihat biasa saja di mata orang tua? Banyak faktornya, Angie. Ya, faktor yang saya lihat tentunya faktor budaya, faktor sosial ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Ekonominya itu juga menentukan. Ya, pada akhirnya ya bukan hanya masalah stres, bahkan banyak penyakit yang tidak ditangani secara serius dari awal. Seperti itu. Nanti akan kita bedah tuh dok, gimana sih sebenarnya dari kacamata orang tua melihat remaja-remajanya. Tapi kalau kayak remaja vintage kayak saya. Remaja vintage. Kalau Angie dibilang vintage, apalagi Dok Cai. Tapi aku nggak pengen dibilang kayak udah paruh baya kan enggak ya. Sekarang ini untuk yang usia 30-an, 20-an akhir ya, remaja vintage ini itu udah melek banget tau dok. Karena kan sekarang sebenarnya portal-portal kesehatan daring atau online itu udah banyak ya. Kayak sekarang udah banyak dok, ternyata aku lihat tadi kayak call center yang gratis juga. Kalau ada masalah apa jangan dipendam, dikasih tahu aja. Itu sebenarnya cara pemerintah juga ya dok ya. Yes. Untuk ini dan swasta juga. Betul, tapi yang paling penting adalah pemerintah ini harus melakukan edukasi yang berkesinambungan. Jadi pendidikan kesehatan itu sangat penting, Angie. Kita masukkan ke kurikulum pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Karena kita bicara masalah kesehatan itu sangat dekat, erat hubungannya dengan pendidikan, edukasi. Dan kedekatan sama yang maha kuasa. Yes. Ya kan itu kan harus Mind, body, linear. and soul. Kan soulnya ini apa? Spiritual. Iya. Semuanya kan harus beriringan gitu. Betul banget. Nggak bisa kita ada yang satu yang lebih diagung-agungkan, yang satunya enggak. Itu gimana ya dok ya biar kita selaras gitu. Ya kembali lagi ke pemahaman ya. Ke pemahaman knowledge ya, setiap orang itu memang berbeda-beda. Ini harus dipahamkan terus bahwa yang namanya orang sehat, sakit itu ya selalu berhubungan dengan 3 faktor tadi. Gitu. Mind, body, and soul. Nanti akan kita bahas lagi ya Fit Family mengenai pendekatan holistik tentang bagaimana sih menangani bisa dibilang gangguan kejiwaan atau kesehatan mental bersama dengan Dok Cai. Tapi kita sekarang harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton wasiat. Wah, panas. Apa? Orang lagi ngobrol sama Dok Cai. Tuh dimarah-marahin mulu dok. Ya bukan Kamu salah. ini mau kemana? Mau ngapain? Gangguan mental nih. Gangguan mental. Jadi Ini mau ngapain, bawa apa ini? buat ngilangin stres, sebenarnya kayaknya gambar. Ya kan? Nih udah ada pulpen sama kertas. Stres dong jadinya. Penyakit bisa. Iya, stres itu tadi benar. Wah bahaya. Kalau tuh stres ini. kan bisa menyebabkan masalah kesehatan secara Di sini marah-marah mulu dok. Kalau saya dok, masalah berantakan. Makanya di belakang lagi ada berantakan tuh gelas-gelas. Saya risih kalau nggak berantak-berantakan jadi stres.
Yes, back with us. Ada Dok Chai dan juga Angie di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton wasiat. Kita lanjutin lagi ya. Tadi udah ngobrolin permukaannya mengenai bagaimana gangguan kesehatan mental atau mental illness. Nah tadi berangkat dari Angie yang marah, yang kecewa. Tentunya itu mengganggu kesehatan secara fisik. Tapi apakah Dok Chai? Apakah dengan marah, sedih itu benar-benar arahnya nanti akan menjadi sebuah gangguan kesehatan mental? Ya, jadi kalau sekali lagi Angie, jadi kalau kita bicara manusia itu sangat dipengaruhi 3 unsur tadi. Mind, body, and soul. Seseorang yang punya kelainan mentalnya mudah cemas, mudah baperan ya, bahasanya apa sih kalau baperan tuh bawa perasaan ya? Bawa perasaan. Bawa perasaan. Itu pastinya juga akan pengaruhi fisik. Atau sebaliknya, penyakit fisik seperti diabetes nih, penyakit diabetes mellitus. Di saat gula darah naik, tidak terkontrol, itu akan mempengaruhi hormon kortisol yang pada akhirnya menyebabkan gangguan mental. Jadi saling pengaruh, jadi kayak lingkaran setan. Sebentar. Sebenarnya dimaksud dengan gangguan mental itu apa sih? Apakah marah yang terus-menerus itu dibilang gangguan mental, atau harus memang ada penyakit, nama penyakitnya baru dibilang gangguan? Gangguan mental kan seperti penyakit pada umumnya, penyakit fisik mulai dari yang ringan sampai yang berat. Oh, ada Penyakit kelas-kelas yang berat itu tuh seperti schizophrenia. Itu kan gangguan mental juga, gangguan kejiwaan. Berarti yang namanya marah, berdebar tadi, anxiety, itu juga gangguan mental? Marah, marah yang wajar itu bukan masuk gangguan mental. Marahnya ngamuk-ngamuk, tantrum, banting-banting meja? Iya, kita lihat lagi kasusnya. Kembali lagi kita lihat apakah dia masuk ke psikotik. Masuk yang bahaya kan kalau nanti psikotik, schizophrenia. Dia marah, dia mukul-mukul sesuatu, itu ahlinya tentunya nanti yang bisa membaca itu semua. Oke, memang ada orang yang ekspertisnya di situ yang bisa membacanya ya. Tapi Dokter ternyata psikiatri itu. Dan ternyata ini ada kelas-kelasnya gitu ya Dok ya. Tapi tidak bisa disepelekan. Gak bisa disepelekan. Karena segala sesuatu yang berat itu dimulai dari yang ringan, gitu kan? Iya, ada termasuk step-stepnya. gangguan mental. Iya. Itu gangguan mental keturunan atau lingkungan sih Dok? Dua-duanya. Kombinasi Apapun masalah penyakitnya, entah itu penyakit mental health atau penyakit fisik, ya itu selalu berhubungan dengan genetik, keturunan, dan lifestyle. Oh my God, jadi kalau misalnya orang tuanya terganggu kesehatan jiwa, terus bisa nurun ke anak, itu bisa menjadi lingkaran setan kembali atau bisa diputus? Saya pernah menemui satu keluarga itu, ibunya gangguan mental, bahkan schizophrenia, anaknya beberapa pun sama, ada gangguan yang sama, schizophrenia. Ya, dan itu banyak kasus seperti itu. Gimana penanganannya? Kembali lagi penanganan harus holistik, Angie. Jadi dimulai dari pengobatan mental health-nya. Kalau di klinik kami, di Kampung Sehat Holistik, itu dengan cara salah satunya hipnoterapi. Yang kayak di film-film gak sih Dok? Nanti dia duduk di situ, terus nanti kita kayak gini menceritakan masalah merem gitu. Bukan Angie, itu dihipnotis. Hipnoterapi itu diajarkan bagaimana caranya menghipnotis diri sendiri. Ada tekniknya, nanti dia akan melakukan itu sendiri di rumah. Yang paling penting pada kondisi dia terganggu, dia tidak mengganggu dirinya sendiri, tidak menyebabkan fisiknya terganggu, dan tidak menyakiti atau melukai orang lain. Itu adalah 3 poin utama yang penting ya. Gimana ya biar kita bisa kontrol ya. Misalnya nih udah agak-agak sadar nih, kenapa ya aku kalau sedih gitu sampai berdebar, apa aku anxiety dan lain-lain, itu gimana kontrolnya ya? Selain hipnoterapi. Selain itu gitu. Ditulis masalahnya apa, ditulis yang membuat dia anxiety apa, semua ditulis. Habis itu kalau saya suruh pasien itu setelah ditulis yang buruk-buruk, dibuang laut. Journaling ya? Iya. Kalau nggak ada laut, stres lagi. Kalau nggak ada laut, masukin ke tong sampah. Ya kan? Aduh, mana nih aku mau cari laut, nggak ada stres lagi. Itu tapi ya salah satu metode berarti ya. Tapi metodenya harusnya lebih banyak ya Dok ya? Iya. Tentunya ya dengan ahlinya yang lebih expert ya. Misalnya ke psikiatri atau ke ahli hipnoterapi. Dia nanti akan diajarkan bagaimana caranya mengendalikan pada saat kena serangan. Intinya itu sih. Wah, panas. Apa? Orang lagi ngobrol sama Dok Chai. Tuh dimarah-marahin mulu Dok. Ya bukan marah, emang salah. Ini mau kemana? Mau ngapain? Gangguan mental nih. Gangguan mental. Penyakit mental. Emangnya kamu dokter bilang gangguan mental? Kok bisa bilang gangguan Marah mental? itu bukan gangguan mental kata dokter. Oh gitu. Jadi Ini mau ngapain, bawa apa ini? Udah ngilangin stres, sebenarnya kayak ini gambar. Ya kan? Nih udah ada pulpen sama kertas. Ntar gambar kamu malah makin stres dia. Enggak gitu kali Dok Chai. Tapi kan tadi disuruhnya nulis.
Nulis atau gambar? Ya, serah ke Enji dia mau gambar mau nulis. Aku gambar kamu. Mirip, kurang rambut. Tuh, Dok Cai, saya mau nanya nih. Kalau gambar sebenarnya cara bawa perasaan yang tidak enak, itu akan mengganggu kesehatan mental kan, Dok? Ya pasti. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya pasti. Ya Allah, Cuman kan Akbar. Angie kan nggak sampai seperti itu. Saya yakin dia bisa kontrol dirinya sendiri lah. Aku tuh cuman kecewa. Maksudnya boleh dong, manusia itu kan punya ekspektasi ya kan. Tapi saat ekspektasinya itu tidak dipenuhi, boleh dong kita merasa kecewa, sedih, marah. Tapi tadi dikasih tahu sama Dok Cai bahwa saat kita bisa mengelola perasaannya kita, tidak berlebihan, outputnya itu bisa dikendalikan, itu manusiawi, itu wajar. Jadi harusnya sekarang kamu datang dengan membuatkan aku kue atau apa, minta maaf, bukan kayak gini. Tapi makasih sih. Kecewa, marah, kesel itu manusiawi dan itu tidak masuk dalam gangguan mental. Enggak. Gangguan mental tadi kalau dia sudah mengganggu fisiknya, sudah tidak bisa tidur yang baik, ya. Kualitas kehidupannya sudah mulai kacau dan bahkan bisa mengganggu orang lain, itu baru masuk gangguan mental. Stres dong jadinya. Penyakit bisa. Iya, stres itu tadi benar. Wah, bahaya. Kalau stres kan bisa menyebabkan masalah kesehatan secara Ini sering marah-marah mulu, Dok. Sama saya, Dok. Masalah berantakan. Makanya di belakang lagi ada berantakan tuh gelas-gelas. Saya risih kalau ngeliat berantak-berantakan jadi stres. Saya izin ya ke Enji. Ke belakang dulu, dia takut diomelin lagi ntar. Dia ngomong apa sih Dok? Aku nggak denger. Gak tahu. Ya udah biarin aja lah ya. Aku sebenarnya kadang-kadang mau marah juga aku lupa tadi dia ngomong apa gitu. Ya udahlah, kayaknya aku harus belajar dari dia deh, bodo amat. Lebih ke bodo amat lagi gimana sih? Tapi kalau Itu ngeliat salah satu interaksi ini. gitu gimana? Salah satu upaya untuk menekan stres, bodo amat tadi. Bodo amat Makanya itu. orang yang sanguin itu sebetulnya jarang stres loh. Susah stres loh orang sanguin tuh. Bodo amatan. Orang itu bodo amatan gitu loh. Tapi kalau orang yang melankolik itu gampang stres. Oh, emang ada berapa sih Dok tipenya? Ada empat, Sanguin, melankolik. ada sanguin, plekmatis. Ini lawannya sanguin plekmatis. Dia introvert ya. Terus kolerik dan melankolik. Ada 4. Ada 4. Oh, itu bisa mempengaruhi bagaimana kehidupan sosial kita. Oh iya bagaimana dong, ininya. pasti. Tapi tidak semua 100% itu, misalnya orang kolerik, tidak 100% orang kolerik itu kolerik. Dia nanti ada sisi melankoliknya. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa beradaptasi di semua tempat, di semua lawan bicaranya. Contoh misalnya gini Enji, kamu adalah orang yang plekmatis. Saya nggak mungkin jadi seorang plekmatis, saya harus jadi orang sanguin. Kamu misalnya orang kolerik, saya nggak mungkin jadi kolerik, saya harus jadi yang lain. Karena orang kolerik itu dia tuh powerful, dia nggak mau dibantah omongannya. Gitu seperti Itu yang bisa semuanya itu apa Dok namanya? ya orang yang mempelajari keempat-empatnya itu. Oh yang profesional, untuk menghadapi gitu. Tapi sebenarnya itu tidak salah kan Dok. Mau seperti apapun kita, yang penting kita tahu batas-batasannya berinteraksi ya Dok ya. Tapi kembali lagi yang namanya manusia Ji, ada di mana kondisi kita itu toleransinya itu rendah. Nggak napak. Nggak nampak. Pada saat itu ya akhirnya muncul karakter utamanya gitu. Gitu. Iya, karakter sesungguhnya dia apa ya? Pada saat justru Emosinya. toleransinya rendah. Oh, kalau gitu ya Fit Family, saat lagi masih bersama dengan Dok Cai, kita akan mengundang salah satu narasumber lainnya yang akan hadir di Waktu Indonesia Sehat untuk membahas mengenai gangguan penyakit mental. Tetap di Wasiat Hidup Sehat, tonton Wasiat. Langsung saja kita undang ada Dr. Ngabila Salama, seorang praktisi kesehatan masyarakat yang sudah hadir. Halo. Hai, masih konsisten ya dokter ya dengan kebayanya. Tadi Dokter Cai sudah sampaikan rata-rata penyakit fisik itu dari mental, aku setuju. Contoh misalnya orang yang pola makannya buruk, terjadinya stres oksidatif, aliran darah ke otak terganggu. Jadi polanya itu saya udah tahu, makanya mohon maaf saya punya hierarki diet. Pertama motivasi harus kuat, yang kedua cukup tidur, yang ketiga tidak punya masalah mental, baru defisit kalori sampai aktivitas fisik sampai obat-obatan. Fit
Meet Family di sini kenyataannya setelah Angie baca-baca di beberapa artikel itu mengatakan bahwa selain dengan tingginya sekarang ini kesehatan mental yang menyerang usia remaja gitu ya kan, tapi ternyata ada yang bilang juga bahwa ini ada kurangnya tenaga dan juga penanganan profesional khususnya untuk di Indonesia. Apakah itu bisa dikonfirmasi, Dok? Iya, fenomena gunung es biasanya yang bisa dideteksi sama fasilitas kesehatan tuh cuma sekitar 30%. Enggak, maksudnya untuk tenaga iya. dan ini penanganannya? Iya, jadi makanya sekarang lagi gencar-gencarnya program pemerintah, Kemenkes, DKI Jakarta. Itu mereka mendekatkan layanan senyaman mungkin dengan konsultasi online. Sekarang Kemenkes kan selalu buka kanal tuh untuk psikolog, kayak untuk tenaga profesional, psikiater saya lihat. Itu langsung terhubung kalau Kemenkes tuh ke RS Marzuki Mahdi, kayak gitu. Jadi itu benar-benar kita dimanapun bisa curhat. Karena harus hati-hati nih, ada sesuatu yang non-emergency, ada yang emergency. Misalnya saya benar-benar lagi galau, nangis terus ya misalnya. Terus udah gitu saya benar-benar lagi ada suatu masalah. Saya tidak bisa curhat ke siapapun. Atau saya curhat malah membuat saya stres. Ada tipikal orang yang lagi curhat malah dia disalahkan terus segala macam jadi malah stres. Akhirnya dia harus mencari orang yang memang profesional dan melihat sudut pandangnya netral. Setuju kan? Ya. Tapi males kadang-kadang stigma di kesehatan mental itu masih tinggi. Makanya sekarang rumah sakit seluruh Indonesia tidak ada lagi RSJ, rumah sakit jiwa seperti di Grogol. Itu nggak ada RSJ Soeharto Herdian, udah nggak ada rumah sakit umum Soeharto Herdian karena dari penamaan aja udah stigma. Orang kalau ke psikolog sama psikiater mikirnya apa? Aku gila, segala macam. Itu salah. Padahal kalau kita datang, kita self love, kita self care. Dari yang kita tadinya harus minum obat seumur hidup, kita jadi bahkan nggak perlu minum obat sama sekali. Nah itu paradigma juga kan. Nah, jadi kalau ada anak-anak muda zaman sekarang takut dong datang ke psikolog, ntar ada mata-mata apa ada aja ya kedengeran dia datang. Akhirnya apa yang dilakukan? Pemerintah memberikan layanan yang mendekatkan, dikasih nomor-nomor call center, telepon. Tapi tenaga profesional kesehatan jiwa di Indonesia sudah memadai belum, Dok? Di Jakarta setiap kecamatan puskesmas ada psikolog klinis dan saya mendukung itu. Sekarang harus berbasis komunitas juga. Jadi setiap puskesmas kecamatan, at least satu kecamatan harus punya satu psikolog klinis. Apalagi sekarang harus dipastikan obat-obat itu juga di cover oleh BPJS. Karena obat-obat kesehatan mental itu mahal-mahal, Kak. Kadang-kadang mungkin ada pengurangan dosis dan lain sebagainya, itu juga harus hati-hati. Jadi kita harus memastikan negara hadir, artinya di level puskesmas bisa gratis, sampai ke level rumah sakit rujukan berjenjang dengan BPJS juga bisa mengcover. Bahkan sekarang di Rumah Sakit Soeharto Herdian ada rehabilitasi psikososial. Artinya orang-orang yang pernah skizofren atau sekarang udah stabil ya, remisi, tidak lagi kambuh, itu diberi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti misalnya seni atau kerajinan atau apa, mereka berdaya, hasilnya juga bagus-bagus dijual kembali. Dan itu juga bisa dengan roda BPJS. ekonominya pun ikutan berputar ya, Dok ya. Maksudnya mereka bisa berdaya gitu. Oke, nah sekarang Angie akan mengajak Dok Chai sama Dokter Nabila untuk melihat huru-hara di media sosial mengenai gangguan kesehatan mental yang udah dirangkum sama tim Wasiat. Coba kita lihat apa dia yang pertama. Gejala BPD nggak sih, Dok? Borderline personality disorder, benar nggak sih? Agak sulit mendiagnosisanya dengan itu ya, tetapi memang overthinking bisa kemana-mana sih sekarang. Aku setuju, artinya ya sekarang kita bikin tren aja sama-sama bahwa kalau kita mencari pertolongan profesional, saya bilangnya profesional ya itu, psikolog, psikiater, itu artinya kita self love gitu. Kita self love, kita mencintai diri kita sendiri. Dan itu bagian kita untuk tidak berujung pada hal yang lebih berat.
Cuman kan selain overthinking tadi di situ bilang bahwa ada perasaan takut ditinggal, padahal dia nggak kenapa-kenapa lingkungannya. Terus habis itu merasa sendiri, merasa hampa. Itu kan ada kekosongan di Depresi diri. ringan. Ya. Oh berarti depresi ya. Tapi harus gimana sih dok? Kalau misalkan oke, kita kasat mata ini orang ini lagi drop gitu misalnya. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kamu tuh butuh pergi ke professional help sekarang, cari. Dan kalau udah datang ke profesional ngapain? Apakah tes kejiwaan ataukah hanya butuh ke psikolog aja ataukah langsung psikiater? Itu menentukannya gimana ya? Atau mungkin ke hipno? Itu gimana ya dok ya? Gimana dok? Mau jadi? Yang pasti orang itu sendiri yang akan tahu kapan dia harus berobat dan kapan belum. Bukan orang lain? Agak sulit ya. Karena ada beberapa karakter yang memang bisa menyembunyikan kalau dia sedang stres. Yes. Contoh misalnya karakter plekmatik, dia sulit sekali kita detect ini orang ini lagi stres atau tidak, itu sulit. Berbeda dengan orang sanguin. Orang sanguin itu jelas sekali kalau dia lagi stres dia akan ngumbar bahwa saya lagi stres. Dia kelihatan moodnya akan kelihatan. Ekspresif. Gitu. Ekspresif kalau orang sanguin itu. Jadinya kita harus balik lagi ya, kita harus sadar dengan diri Dirinya kita, sendiri. baru kita bisa menentukan. Tapi juga harus didukung ya sama lingkungan Oh, yang iya dong. suportif pastinya. Oke, Iya. sebelum dilanjutkan Dokter Nabila, kita lihat lagi masih ada 2 lagi. Ternyata nanti akan kita rangkum. Mari. In my head, please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Pipi, hari ini aku usai pipi. Semua cerita yang telah kita ukir berdua, meninggalkan dirimu. Menarik ya kalau kita ngelihat sebuah video tadi bahwa ada netizen yang membuat sebuah rangkuman gitu bisa dibilang ya, dengan katanya ini adalah gangguan tahap awal termasuk injera mandi tadi yang ternyata juga diverifikasi sama Dok Cia dan juga Dokter Nabila. Tapi tadi juga salah satu VT atau tayangan tadi mengenai bipolar di manic episode gitu ya kan, dimana bipolar itu menurut pemahaman awam kan ada kepribadiannya ganda katanya, ada yang manik, ada yang depresi, sangat berjauhan katanya. Tapi sebenarnya kenyataan di media sosial itu ya, kalau kita main banyak banget orang yang kayak maaf nih ya dok, ini menurut Angie pandangan aku ya, orang malah bangga gitu kena iya nih bipolar, nih ngata-ngatain orang, NPD lu. Ini gimana sih fenomena ini dan apakah itu diperbolehkan seperti itu dok? Kalau menurutku sih itu lebih ke arah self diagnose. Itu yang makanya yang harus diantisipasi dan kita jangan sampai, karena gini, tadi aku setuju dengan Dok Chai bahwa bilang kita itu ada kalanya kita paham bahwa kita perlu bantuan. Dan ketika dia lagi ADHD ditambah dengan bipolarnya manik, itu jadinya ide dia tidak bisa terbelenggu. Nah, kalau kita bicara bipolar, nanti dia ada fase di mana dia akan sangat depressed. Nah, ini yang harus dijaga. Orang-orang sekitar dia, keluarga dia harus melihat ketika dia ciri-ciri dia lagi depresi, jangan sampai nanti terjadi masalah-masalah yang lain. Kan hati-hati juga loh kalau orang bipolar itu tidur bisa cuma 2 jam, 3 jam, idenya kemana-mana. Liar gitu ya. Satu lagi, borosnya luar biasa. Siapa yang mau menghentikan? Tiba-tiba tagihan kartu kreditnya udah limitnya, pay laternya. Oke, berarti dengan gabungan misalkan contoh beberapa dari gangguan mental yang sudah disebut, ada bipolar, maybe ada NPD, ADHD gitu. Itu bisa nggak sih kalau misalnya dibarengi dengan holistik ya Dok Cia, misalnya dilakukan meditasi, itu akan membantu atau memang kita harus ke psychiatry? Pendekatan holistik lebih kepada spiritual. Jadi pendekatan spiritualnya harus ditekankan. Tergantung dari agamanya masing-masing. Kalau kita Muslim ya lebih ke istighfar, yang lebih ringan tuh istighfar. Nanti bisa lebih ke pendekatan, bahkan sampai ke terapi misalnya di pesantren. Ya karena ada kawan saya, Angie, waktu dulu kuliah. Ada, sama. Dia stres berat, depresi. Ya. Di pesantren. Pada akhirnya di pesantren dia sembuh.
Setuju, saya juga. 6 Berarti bulan sebenarnya ada menurut yang saya. kosong dari pendekatan spiritualnya Iya. diisi di situ. Betul. Oke. Ya pendekatan-pendekatan yang nggak ada di nggak dibayarin sama pemerintah, yang maksudnya nggak lewat BPJS. Saya setuju tadi hipnoterapi, terus juga spiritual. Lalu juga misalnya ada access bars dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau wellness itu kan ada yang memang sudah evidence based proof, ada yang masih tengah-tengah. Tapi sesuatu yang komplementer, tambahan, tidak mengurangi obat medis dokter, itu nggak ada salahnya dicoba. Iya. Asal masuk akal, make sense, dan memang itu memang masih sesuai dengan kesehatan kita, intinya seperti itu. Gitu. Lalu tuh untuk Dokter Nabila yang menyampaikan apa nih sama Fit Family, apalagi untuk kita yang sekarang udah melek mengenai kesehatan mental atau mungkin orang tua ke anaknya, bagaimana Dok? Ya, jadi pada prinsipnya kita jangan pernah menstigma gangguan kesehatan mental, dan justru kita harus self love dan bangga kalau kita sadar ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, tidak seperti biasanya, dan segera datang ke profesional. Sekarang sudah banyak yang gratis dan bisa mudah diakses dengan cepat. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Nabila udah datang ke sini, udah melengkapi ngobrol-ngobrol Angie dan juga Dok Chai. Memang ya ini di tengah kesibukan dan juga tekanan hidup, memang kita tuh sering lupa loh bahwa pikiran itu juga butuh istirahat, bukan cuma mata doang, badan doang yang butuh tidur. Karena kesehatan mental bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memberikan ruang untuk pulih, lalu ada penenangan diri, kembali seimbang lah semuanya. Karena saat pikiran lelah, tubuh itu ternyata juga ikut merasakan. Jadi yang udah pasti Fit Family, luangkan waktu sejenak. Kita bisa bilang kayak me time lah ya. Kita harus mendengarkan diri sendiri, kembali lagi bagaimana memahami diri ini, merawat mental kita agar tetap waras ya. Karena ini adalah bagian dari merawat hidup juga. Nah, Fit Family jangan kemana-mana dulu. Nanti Angie akan segera kembali lagi bersama dengan Dok Chai akan memberikan tips kesehatan yang pastinya ini bisa membantu untuk dapat menenangkan pikiran dan jiwa Fit Family. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup sehat, tonton Wasiat. Dari tadi kan kita bicarain masalah stres, anxiety, depresi ya. Saya mau tanya sama Angie, stres itu sebetulnya apa sih Angie? Kita butuh itu, kita butuh. Selanjutnya kita campur apa nih Dok? Yang kedua ada serai dan jahe. Di sini ada antiinflamasi dan antioksidan, dapat menekan oksidasi. Kita tahu bahwa salah satu penyebab stres mental nih, kita bicara mental, adalah stres oksidatif. Kesehatan mental sudah kita bahas dari sisi holistik, tapi tentunya dari kacamata medis juga ini memiliki banyak perspektif lain dan juga pembahasan-pembahasan lain. Setelah tadi Angie ngobrol bersama dengan Dr. Cahyono atau Dok Chai mengenai kesehatan mental saat pikiran butuh istirahat, sekarang adalah waktunya kami mengundang bintang tamu spesial. Anyway, welcome back yang juga paham mengenai isu kesehatan mental. Langsung saja kita undang ada Dr. Nabila Salama, seorang praktisi kesehatan masyarakat yang sudah hadir. Halo. Kak Angie, Hai, apa masih kabar? konsisten ya dokter ya dengan kebayanya. Sehat Dok? Ayo, Sehat, silakan duduk. alhamdulillah. Ya kan kebaya itu budaya, sehat itu budaya. Betul, iya. Sekarang modern dan harus dilestarikan. Iya, dan aku suka sekali dengan konsistensinya Dokter Nabila ya Dok Dalam Chai, ya. mengedukasi. Iya, berarti memang orangnya itu apa Dok bisa dibilangnya kalau yang terus-terusan konsisten ya berarti bilangnya. Konsisten, ya. Itu dipengaruhi dengan kesehatan mental yang apa berarti ya Dok ya? Silakan Iya tanya kan? sendiri sama orangnya. Iya nggak sih Dok? Pernah nggak sih sadar gitu kayak Iya. kesehatan mental aku sebagai seorang dokter gitu, itu juga harus terjaga dengan baik gitu. Aku sih prinsipnya 3 hal yang melekat pada tenaga kesehatan seumur hidup. Pertama adalah educator kesehatan, kedua adalah teladan kesehatan, ketiga adalah eksekutor program kesehatan. Kak Angie bisa jadi educator, bisa jadi teladan. Karena kan kakak udah bagus, profesional ya. Tapi yang nomor 3 nih eksekutor program kesehatan, Dr. Chai sama aku, Rana. Jadi aku selalu berpikir seperti itu. Jadi gimana kita mau mengedukasi orang kalau kita aja nggak bisa menjaga integritas dan kita nggak bisa jadi teladan. Termasuk dengan kesehatan mental. Yes, betul. Karena sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Tadi Dr. Chai sudah sampaikan rata-rata penyakit fisik itu dari mental. Aku setuju. Ada peneliti di Jepang itu bilang bahwa 90% penyakit dari pikiran, 10% dari makanan. Aku sangat setuju karena memang kalau orang pertamanya dari mental health-nya terganggu, yang sering tidak disadari apakah dia punya gejala mental ringan awal yang tilikannya nggak bagus, dia nggak paham bahwa dia lagi sakit gitu ya. Sehingga nanti makin lama makin berat ya kan, dan itu ke kesehatan mentalnya
Oke. Nah, Pasti ke kesehatan sama mental. yang Dari ujung tadi. kepala sampai ujung kaki kena terdampak. Nah, langsung aja dong kalau gitu. Gimana sih kita tuh membedakan bahwa ini adalah gangguan kesehatan mental yang ringan, sedang, udah parah itu gimana? Gini Mbak Enji, aku sih sebenarnya apresiasi ya Dok Chai sekarang sama anak-anak muda zaman sekarang. Tapi yang harus hati-hati mungkin mereka suka self-diagnose dan self-treatment. Makanya sekarang banyak layanan konsultasi online yang lebih mudah ke profesional. Aku selalu bilangnya profesional. Karena kalau kita help ya, ask for help to profesional, psikolog atau psikiater, kita nggak akan menjadi gangguan kesehatan mental yang berat yang itu bisa sampai mengancam nyawa dan minum obat seumur hidup nih. Aku kasih tahu ya perbedaannya. Kalau kita masih ringan, ya mental ringan, kita bisa nggak minum obat sama sekali. Ngobrol-ngobrol aja kita sama psikolog, selesai sembuh. Hanya butuh didengar. Cuma butuh didengar, cuma butuh curhat. Bayangin itu didiemin. Sampai akhirnya gangguan mental yang berat, sudah tadi skizofrenia, halusinasi segala macam. Apa masalahnya? Pertama, dia akan minum obat bisa seumur hidup atau lebih lama. Yang kedua, dia pasti ada gejala sequel, ada sisa dari pengobatannya itu nggak bisa sembuh benar-benar 100% sehat. Dia udah ada hendaya, dia udah aktivitas fisiknya semuanya pekerjaannya terganggu, ya kan? Berinteraksi terganggu, terus juga dia bisa mengancam nyawa diri dia dan orang sekitar, dan tentu kualitas hidupnya udah buruk. Jadi itu punya potensi untuk bunuh diri. Selalu banyak anak-anak kita yang sudah terpikir untuk mengakhiri hidup. Betul. Contohnya udah banyak ya, yang dia mungkin dibully atau di keluarganya sedikit ada masalah. Ya, kasus dulu teman sejawat kita. Iya, Ya kan, yang sampai teman bunuh sejawat diri. kita banyak Iya. Dok. Ini anak-anak Dok yang sampai di Kupang yang bikin surat, Iya. yang dia bunuh diri. Ya, dia Ya, mengakhiri hidupnya karena dibully. Mengakhiri hidup, Iya. dibully. Baru beberapa bulan lalu, 2-3 bulan lalu, itu cerminan, itu suatu fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di permukaan tapi bawahnya lebih menakutkan lagi. Tapi kenapa bisa prevalensi gangguan mental remaja itu bisa melonjak gitu ya Dok ya? Kembali lagi kalau saya melihat dari gangguan mental itu dekat banget dengan gangguan fisik. Oke. Jadi gangguan fisik, contoh misalnya orang yang pola makannya buruk, terjadinya stres oksidatif, aliran darah ke otak terganggu, terjadi penurunan oksigenasi di dalam otak, sehingga terjadi ada sesuatu yang rusak di dalam otaknya, proses degenerasi pada usia dini itu bisa menyebabkan gangguan mental. Gitu. Karena kan dulu di pelajaran kita di ilmu kesehatan jiwa itu kan ada gangguan mental organik. Iya, nomor 1 F0. Iya. Itu yang genetik. Tapi aku setuju. Gangguan mental organik itu ya berhubungan dengan fisik, selalu berhubungan dengan fisik. Iya, aku setuju Dok. Gitu. Aku setuju banget. Karena gini Dok, aku sharing sedikit. Aku punya komunitas diet. Diet Ngambil Care tuh ada sekitar 400 orang. Jadi aku udah berinteraksi dengan 400-an orang. Aku secara online atau offline. Mereka itu rata-rata punya craving, daya makan terutama manis-manis sama gorengan. Itu karena mereka stres. Ya, jadi jarang orang yang stres jadi sedikit makan, itu mungkin 10%. 90%-nya orang stres jadi makan. Banyak makan. Makin Kenapa dia stres. bisa sampai stres Dok? Makin stres karena body shaming dan lain sebagainya. Iya. Kenapa mereka stres? Biasanya karena kurang tidur. Jadi polanya itu saya udah tahu, makanya mohon maaf saya punya hierarki diet. Pertama motivasi harus kuat, yang kedua cukup tidur, yang ketiga tidak punya masalah mental, baru defisit kalori sampai aktivitas fisik sampai obat-obatan. Jadi Kak Enji, kalau orang mau dietnya sukses, selain motivasi, dia harus dipastikan cukup tidur 7-8 jam per hari. Karena kalau orang yang kurang tidur, dia akan stres, depresi, cemas, akhirnya punya mental health kan, depresi, akhirnya dia craving. Itu alam bawah sadar dia. Ya. Gitu. Dan gini, kita tarik lagi mundur ke belakang. Apa penyebab dari kurang tidur? Apa yang menyebabkan gangguan insomnia? Pikiran. Ya kenapa kok terjadi stres? Jadi dia seperti itu tuh kenapa? Jadi gimana caranya biar kita bodo amat Dok? Enggak, ini pertanyaan Enji. Jadi kenapa kok banyak orang zaman sekarang tadi Gen Z, zaman sekarang itu susah tidur? Ya, itu masalah karena utamanya. kembali lagi karena masalah makanan. Jadi apa yang dimakan dan waktu makan itu yang menyebabkan pada akhirnya terjadi insomnia. Kayak kafein berlebih. Makan kurang dari 4 jam sebelum tidur itu akan membuat ya pastinya metabolismenya pada saat mau tidur itu terpicu lagi, yang pada akhirnya ya sulit tidur. Kita nggak boleh makan 4 jam sebelum tidur, Enji. Ngemil. Iya, whatever. Ngemil pun makan. Kalau minum teh?
Semua. Enggak kopi. Itu juga termasuk kafein loh, sulit Ya. tidur. Oh, Teh benar-benar kopi itu harus sulit tidur. banyak ya yang diniin. Cuman dok, masalahnya kalau kita kembali ke gangguan kesehatan mental ya, tadi kan sudah dibahas mengenai untuk mereka-mereka yang masih remaja. Ya. Tapi masalahnya sekarang kita melihat orang tua itu tidak semuanya juga ikutan melek, tapi masih ada dengan pikiran tradisionalnya gitu ya kan, yang bilang bahwa kalau anak saya itu ada perilaku yang melenceng sedikit, ini mungkin balik lagi jauh nih dari Tuhan, ini kenakalan remaja, ini wajar gitu. Mereka tuh seperti tidak melek untuk gejala-gejala awal. Penanganannya gimana selain untuk edukasi juga, mereka kalau tidak terima susah juga dok. Ya, jadi menarik menurutku nih ya Dok Cai, Kak Angie. Masalah kesehatan mental di tiap usia ya, siklus hidup itu berbeda-beda. Ya, balita mereka akan gejala kesehatan mentalnya itu mereka jadi tantrum atau beberapa ada yang hiperaktif tapi dimarahin, dipukul sama anaknya. Padahal itu tanda kecerdasan. Bisa jadi dia mungkin mild hyperaktif segala macam. Nah itu jadi beda-beda ya. Itu yang pertama. Terus nanti usia sekolah bullying. Tidak bisa mengendalikan, tidak bisa membedakan dan lain sebagainya. Ironis ya dok. Ironis, itu di depan mata saya. Dan Di itu berbahaya bangsa ya. psikiater RSCM. Itu berbahaya, Ji. Yes. Kan kasus-kasus pemerkosaan. Ya, Terus, harus diteliti lebih lanjut itu. Iya, jangan-jangan memang ada gangguan mental organik tadi. Jadi secara bukan fisik ya. hanya Dan trauma, genetik ya dok. apa. Genetik, bisa Genetik juga kencang loh gangguan mental itu. Genetik kencang. Oke, kita tahan dulu dok. Ini udah mulai serem ya kan. Ternyata dari gangguan kesehatan mental kita mendapatkan perspektif yang lain. Di balik itu ada lagi akar-akar yang mungkin bisa kita kita gali gitu ya kan. Tidak hanya sebatas permukaan aja. Tapi selain itu ya Fit Family, kita juga memiliki tayangan ini, pertanyaan-pertanyaan dari Fit Family buat Dok Cai dan juga Dokter Nabila. Mari kita lihat. Halo dok, dok, teman saya kan jarang mandi dok. Emang bener ya, kalau orang jarang mandi itu termasuk orang-orang yang kena gangguan mental. Dan ada lagi nggak sih dok, selain itu maksudnya kayak misalkan gejala-gejala lain yang harus kita sadarin saat di keseharian kita? Jarang mandi. Itu bisa jadi salah satu gangguan. Kalau saya itu membuat menjadi salah satu tanda. Males-malesnya atau gimana? Salah satu ciri-ciri schizofrenia itu kan dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa melakukan aktivitas Self-care, yang seharusnya, itu self care tadi maksudnya. Ini adalah basic needs kita kan. Mandi itu basic needs kita. Makan, minum, Kebutuhan mandi. dasar ya. Kebutuhan dasar sehari-hari. Tapi itu aktivitas sehari-hari yang harusnya singkat. Body care kita lah, health care kita, dia nggak bisa. Males berinteraksi sama orang, males ketemu orang, males ke kantor, males ke sekolah. Kecuali kalau jarang mandinya dari kecil. Gimana? Itu kebiasaan. Jorok Itu kebiasaan namanya. jorok. Bisa, karena kebiasaannya namanya seseorang itu kan pasti, kalau kita bicara konsep penyakit tuh di atas epidemiologi itu host agent environment ya. Host artinya tubuh dia, artinya genetik dia, ya. Agent tuh lebih ke arah mikroba penyebab penyakit menular. Environment lingkungan, pola kebiasaan keluarga di rumah. Ya, itu termasuk yang tadi Dokter Cai sampaikan, kalau emang dari kecil mandi sehari 1 kali, ya orang nggak akan kita bisa berharap dia mandi jadi 2 kali atau 3 kali. Kebiasaan yang udah berulang sejak kecil gitu lagi. Tapi kalau yang biasanya dia rajin, tiba-tiba dia berubah, nah itu Positif ya. yang dimaksud Oke, itu. baiklah. Selanjutnya kita juga masih ada dok. Jangan kaget kalau nanti pertanyaannya tiba-tiba juga ajaib. Tapi ternyata bisa aja terjadi. Mari kita lihat ada pertanyaan dari. Halo dok, saya nih ya sekarang itu selalu deg-degan terus kalau ketemu sama atasan saya. Bawaan itu overthinking juga, kayak harus kerja terus. Soalnya menurut saya, atasan saya itu selalu menganggap saya itu nggak kerja. Apakah ini termasuk gejala mental dok? Jadi dia tuh boleh nggak sih kalau aku mendiagnosisnya? Oh seperti Tadi bisa, udah salah ngomong nggak? padahal. Kayak anxiety, ya kan? Terus dia kayak jadi impulsif. Iya. Bener gak sih? Tadi aku udah jelasin banget kan, deg-degan, gejala mental awal itu. Memang kalau pada pekerja harus hati-hati work-life balance ya kak. Tetap harus mempertahankan hobi, mental health, dan work-life balance artinya ya kerja
berapa yang diperkontrakkan 8 jam. Kalau ada overtime ya harus ada kompensasi dan harus ada persetujuan dua belah pihak. Harus Jadi gitu. nggak merasa kayak tertindas gitu ya dok ya? Kalaupun misalnya ada lembur harus diinikan kedua belah pihak atau ada kompensasi atau diganti dengan libur yang lain, harus kayak gitu sih. Kalau Teman-teman saya sih seneng ya dengernya di sini. Bukan, maksud Aku tadi tahu, pertanyaan kalian tadi, semangat. maksud dari pertanyaan tadi itu jawabannya apakah itu masuk gangguan jiwa atau bukan gitu? harus. Tadi dijawab masih ya dok ya? Masuk itu awal banget dok. Itu dia Dan udah deg-degan, jelas gitu ya? menghindari orang, ya palpitasi. Memang ada gejala juga kan deg-degan kalau pada fobia-fobia tertentu ya kak. Misalnya tiba-tiba ada juga orang yang punya panic attack. Kalau di keramaian dia langsung deg-degan. Biasanya orang-orang introvert tuh dia butuh mengumpulkan Menenangkan, energi kalau ketemu orang banyak di hadapannya dia. Sebenarnya agak sedikit introvert. Tapi kalau panic attack beda. Dia bisa tiba-tiba deg-degan seperti orang kena serangan jantung ketemu banyak orang. Kalau ada yang kena panic attack, penanganannya bagaimana dok? Harus disingkirin, harus hindari pencetusnya, pemicunya. Kalau orang tidak tahu? Tergantung dari tadi yang usia tadi. Kita Misalkan membahas dari usia. 30-an. Bawa ke tempat 20-an. yang lebih Tenang. harus. Oh, Harus. nggak ke IGD gitu? Kalau dia udah ada misalnya keringat dingin gejala-gejala otonom gitu ya harus segera juga. Pendekatan holistik, salah satunya dengan grounding. Grounding ke tanah apa gitu biar dia nggak pakai sepatu gitu ya dok ya. Keren. Oh menarik, kembali ke bumi. Biar napak kembali Back to ya. nature, ya. Oke, baiklah kalau begitu Fit Family jangan kemana-mana. Nanti Dok Chai bersama dengan Dr. Ngabila dan juga bersama dengan Angie akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah di Wasiat Hidup Sehat. Tonton Wasiat. Maaf nih ya dok, ini menurut Angie pandangan aku ya. Orang malah bangga gitu kena. Iya nih bipolar. Orang-orang sekitar dia, keluarga dia harus melihat ketika dia ciri-ciri dia lagi depresi, jangan sampai nanti terjadi masalah-masalah yang lain. Kan hati-hati juga loh kalau orang bipolar itu tidur bisa cuma 2 jam, 3 jam, idenya kemana-mana. Orang itu sendiri yang akan tahu kapan dia harus berobat dan kapan belum. Ya dengarkan apa yang badan kita inginkan, yang pikiran kita inginkan, berikanlah waktu agar pikiran kita juga bisa beristirahat. Bukan hanya tidur aja ya dok ya ternyata jawabannya ya. Kita juga harus ikutan rileks secara kejiwaan atau secara mental. Pertanyaannya bagaimana bahan-bahan alami bisa membantu kita untuk lebih rileks lagi? Akan dijawab oleh Dok Chai. Gimana dok? Nah, sebentar Angie, sebelum saya menjelaskan mengenai bahan-bahan untuk menenangkan pikiran. Dari tadi kan kita bicarain masalah stres, anxiety, depresi ya. Saya mau tanya sama Angie, stres itu sebetulnya apa sih Angie? Stres itu apa Angie? Ini kayak Angie sekarang nggak bisa menjawab jadi stres itu di saat kita tidak menemukan jawaban dari pertanyaan kita, bener nggak sih? Atau gimana? Stres itu kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Oh, jadinya expectation kills Yes, gitu sebagai seperti manusia itu. gitu. Iya. Oh, oke. Nah, Tapi bentar, kayaknya aku tahu contohnya deh. Apa tuh? Contohnya sekarang kita mau menjelaskan bahan-bahan alami, harapanku bisa langsung mencoba nggak ada gelas. Nggak ada gelas ya? Nggak ada nih. Terus ya jadi kan? stres Jadi dong. stres nih aku. Bisa dibantu nggak biar aku nggak stres teman-teman? Adakah gelas? Boleh langsung. Oh, Pebi. Iya kan? Kang Pebi. Ini nih. Nih dia harusnya tidak mengecewakan aku nih. Tidak membuat aku stres ya Allah. Harusnya Feby ini kreatif. Ya, Ya, biar si Angie. Oh, udah langsung ya. Kamu tidak membuat aku stres deh. Makasih ya. Memenuhi ekspektasi. Yes. Terima kasih. Udah ganti baju aja nih, baju baru. Iya. Mentang-mentang baru gajian. Sama nih warnanya. Iya, papel. Ini couple, elah. Oke, Gimana dong? jadi Angie di sini ada beberapa bahan yang bahan ini sifatnya untuk menenangkan pikiran. Kalau sekali lagi kita lihat dari konsep holistik bahwa stres itu selalu ada hubungannya dengan 3 unsur tadi, Yes. mind, body, and soul. Betul. Nah, orang stres itu kebanyakan memang ada sesuatu dalam tubuhnya yang memang tidak baik. Nah, oleh karena itu bahan ini membuat tubuhnya menjadi lebih baik. Sebagai salah satu contoh, pegagan.
Pegagan ini fungsinya apa? Pegagan adalah satu tanaman yang masuk dalam 10 kelompok tanaman terbaik di dunia, herbal terbaik. Karena fungsinya banyak. Dan salah satu fungsi utama dari pegagan adalah melancarkan peredaran darah ke otak. Oke. Makanya gambarnya kayak otak ini. Itu gambar otak begini. Iya, jadi kalau bentuknya, ini kan pegagan bentuknya kayak otak. Jadi kalau di dalamnya itu kayak garis, kayak serabut-serabut saraf otak. Oh. Makanya ini sebetulnya Allah itu Tuhan sudah melihatkan ciri-cirinya di sekitar kita. Salah satunya pegagan. Ini bagus sekali untuk otak. Nah, kalau bicara masalah stres itu erat hubungannya dengan apa yang kita pikirin otak gitu sendiri. Jadi orang stres tuh kalau mungkin ya, kalau di MRI atau gimana itu ya ada sesuatu yang tidak baik. Di otak. Mungkin oksigennya kurang. Jadi tadi salah satunya adalah kurang tidur dan sebagainya. Nah, pegagan ini membuat tidur lebih nyenyak, deep sleeping, aliran darah ke otak lancar yang pada akhirnya tenang. Oke. Jadi stresnya hilang. Kita butuh itu, kita butuh. Selanjutnya kita campur apa nih, Dok? Yang kedua ada sereh dan jahe. Di sini ada antiinflamasi dan antioksidan, dapat menekan oksidasi. Kita tahu bahwa salah satu penyebab stres mental nih, kita bicara mental, adalah stres oksidatif. Stres oksidatif itu artinya naiknya oksidasi yang menyebabkan gangguan fisik yang dampaknya juga ke mental tadi. Oke. Ini adalah bahan-bahan alami yang sangat bagus untuk biar kita tidurnya lebih tenang gitu ya, nggak overthinking gitu-gitu ya. Kita buat teh, intinya dibuat teh, direbus, jadiin satu dengan air secukupnya dan diminum. Berapa kali sehari? 2 kali. Lebih baik sore diminum, itu lebih baik. Kenapa? Karena pada sore itu tubuh kita akan terjadi naiknya oksidasi lebih tinggi-tingginya. Hormon kortisol itu akan dirilis itu justru di sore hari lebih banyak. Oke, tapi nggak apa-apa lah kita minum pagi-pagi kayak gini ya kan? Nggak apa-apa, It's okay. pagi sore. Menemani hari Minggu kita. Mau Betul. Dok, mau langsung aja dituang. Tuangin Kang Feby. Terima kasih banyak ini udah menemani kami di sini. Ingat ya sekali lagi Fit Family, yang namanya mental health issue itu bukan sebuah kelemahan diri, tapi memang dibutuhkan diagnosis dan juga intervensi yang tepat, dan yang bisa dipastikan penanganan tepat harus dari orang yang tepat seperti dari professional helper misalnya. Ingat, pemerintah juga udah menggelontorkan program-program untuk mendukung kesehatan mental. Jadi jangan disia-siakan dan juga jangan sia-siakan beragam tips, informasi dan juga narasumber-narasumber lainnya selain Dok Chai yang hadir setiap hari Minggu jam 9 pagi di Wasiat. Karena nggak kerasa udah 1 jam Angie menemani kalian semua. Kita ketemu lagi di minggu depan setiap hari Minggu jam 9 pagi tentunya dengan topik yang berbeda. Sekarang waktunya Angie dan juga Dok Chai mau ikutan menikmati ini. Wah, ambil gelas kalau gitu. Enggak, kalau ini saya kasih Oh, kasih aja ke Kang ke Feby. beliau. Ya, Terima biar kasih diminum. banyak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Angie Ang pamit. Dok Chai pamit.